Shalom teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Helena Wensen dengan NIM 220611 020104. Saat ini saya akan memaparkan materi manajemen perubahan dengan judul visi dan misi. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang visi dan misi, kita harus tahu apa sih visi dan misi itu. Jadi, visi menjadikan perusahaan terdepan yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Sedangkan misi yaitu yang pertama, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mendorong inovasi berkelanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, menjalin kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berkomitmen pada praktik bisnis yang etis dan ramah lingkungan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke perbedaan visi dan misi. Perbedaan utama. Visi berfokus pada masa depan, tujuan jangka panjang. Sedangkan misi berfokus pada saat ini atau tujuan dan alasan keberadaan. Perbedaan lainnya. Yang pertama adalah perbedaan tujuan. Visi, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Sedangkan misi, tujuan dan alasan keberadaan organisasi. Yang kedua, perbedaan fokus. Visi berfokus pada hasil yang ingin dicapai, sedangkan misi berfokus pada proses dan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada perbedaan waktu. Visi berorientasi pada masa depan, sedangkan misi berorientasi pada saat ini. Yang keempat atau yang terakhir, ada perbedaan sifat. Visi lebih abstrak dan idealis, sedangkan misi lebih konkret dan realistis. Selanjutnya kita masuk ke contoh visi dan misi. Contoh perbedaan. Yang pertama, contoh visi. Menjadi perusahaan terkemuka di industri ini dalam 5 tahun ke depan. Sedangkan contoh misi, memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam contoh di atas, visi berfokus pada tujuan jangka panjang atau menjadi perusahaan terkemuka, sedangkan misi berfokus pada tujuan dan alasan keberadaan atau memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan visi dan misi dengan perubahan. Manajemen perubahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan visi dan misi. Berikut adalah beberapa kaitan antara manajemen perubahan dengan visi dan misi. Kaitan dengan visi. Yang pertama, mengarahkan perubahan. Visi memberikan arah dan tujuan bagi perubahan yang ingin dilakukan. Manajemen perubahan harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan selaras dengan visi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Visi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, mengukur keberhasilan perubahan. Visi dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke kaitan dengan misi. Yang pertama, mengarahkan tindakan. Misi memberikan arah dan tujuan bagi tindakan yang harus dilakukan dalam mencapai visi. Manajemen perubahan harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan selaras dengan misi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran perubahan. Misi dapat membantu mengidentifikasi sasaran perubahan yang harus dicapai dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga,
dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke kaitan dengan manajemen perubahan. Yang pertama, mengelola perubahan. Manajemen perubahan harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan perubahan. Manajemen perubahan harus mengkomunikasikan perubahan yang dilakukan kepada semua pihak yang terkait, termasuk karyawan, pelanggan, dan stakeholders lainnya. Yang terakhir, mengukur keberhasilan perubahan. Manajemen perubahan harus mengukur keberhasilan perubahan yang telah dilakukan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kita masuk ke visi dan misi dengan perubahan. Visi dan perubahan. Yang pertama, pengarah perubahan. Visi berperan sebagai pengarah atau arah bagi perubahan yang ingin dilakukan. Visi memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, sehingga perubahan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, motivasi perubahan. Visi dapat menjadi motivasi bagi individu atau organisasi untuk melakukan perubahan. Ketika visi jelas dan menarik, maka orang akan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Yang terakhir, pengelola perubahan. Visi dapat membantu mengelola perubahan dengan lebih efektif. Dengan memiliki visi yang jelas, maka perubahan dapat diintegrasikan ke dalam rencana strategis dan diimplementasikan secara sistematis. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai misi dan perubahan. Yang pertama, tujuan perubahan. Misi berperan sebagai tujuan atau alasan bagi perubahan yang ingin dilakukan. Misi memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai melalui perubahan, sehingga perubahan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penggerak perubahan. Misi dapat menjadi penggerak bagi individu atau organisasi untuk melakukan perubahan. Ketika misi jelas dan menarik, maka orang akan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai misi tersebut. Dan yang terakhir, pengukur perubahan. Misi dapat membantu mengukur keberhasilan perubahan. Dengan memiliki misi yang jelas, maka keberhasilan perubahan dapat diukur dan dievaluasi. Sekian pemaparan materi tentang manajemen perubahan dengan judul visi dan misi dari saya. Terima kasih.